Siva
Kitab Zabur, Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Sekarang Bu Guru tanya kepada siapa saja kitab-kitab tersebut diturunkan. Coba, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa yang bisa angkat tangan? Nabi Musa. Kitab Zabur, Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, ada kitab Injil. Coba Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Pinter 100 untuk yang bisa jawab. Kemudian kemudian kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu adalah keempat kitab Allah yang wajib kita imani. Rukun iman yang beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang berapa, anak-anak? Yang ketiga. Nah, sekarang dulu tanya, kitabnya umat Islam itu apa? Al-Quran. Seberapa sering kalian membaca Al-Quran? Hampir setiap hari ya kalian membaca Al-Quran. Gimana kalian membaca Al-Quran, anak-anak? Di rumah? Di mana? Di musola ketika ngaji ya? Di rumah pernah baca Al-Quran enggak? Pernah. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika kalian membaca Al-Quran? Senang. Kemudian apa? Hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Nah, itu ketika kita membaca Al-Quran, hati kita itu bisa menjadi tenang, anak-anak ya. Ketika kita mendapat masalah atau yang lain, kita baca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar cara beriman kepada kitab-kitab Allah dan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak, silakan anak-anak perhatikan video yang Bu Nurul tayangkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, kita akan membahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Dan yang ketiga, dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kitab Zabur disebut juga kitab Mazmur. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajaran tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar
nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran termasuk kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari akhir. Al-Quran akan dijaga oleh Allah sepanjang masa, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf. Apalagi mempelajari dan mengamalkannya, tentu pahalanya akan berlipat. Anak-anak tadi sudah melihat video yang Bu Guru tampilkan. Nah, coba sekarang Bu Guru mau bertanya apa yang tadi sudah kalian lihat. Iman itu artinya apa, anak? Percaya. Angkat tangan ya, yang bisa angkat tangan. Ayo, sudah. Percaya, iman itu artinya percaya. Yang selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya apa? Yang tahu angkat tangan. Apa? Ayo. Mempercayai bahwa Allah SWT menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman umatnya. Iya, betul. Iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Kemudian kitab-kitab Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Coba, iman kepada kitab-kitab Allah atau kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Ada 4. Apa saja? Taurat, Injil, Al-Quran. Sekarang yang bisa angkat tangan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Ini Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Fadil? Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi mana? Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang anak-anak sudah paham 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Sekarang Bu Guru tanya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Bu, apa Fadil? Kita harus meyakini bahwa Allah SWT menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. Yang disebutkan Fadil tadi itu adalah cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Jadi kita harus mempercayai bahwa Allah itu telah menurunkan kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Ayo, satu lagi apa? Angkat tangan. Satu lagi apa, Dinda? Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah SWT. Tuh, yang disebutkan Dinda itu juga cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, yaitu kita harus mempercayai bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu memang benar-benar wahyu dari Allah. Coba sekarang satu sebutkan cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yuk. Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Apa? Sebutkan satu. Apa, Kaila? Kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, betul. Kita harus meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu anak-anak, kita harus belajar, kita harus memahami, dan kita juga harus menjalankan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran.
gambar kitab ya, yaitu ada kitab Taurat, kitab Zabur, ada kitab Injil dan kitab Al-Qur'an. Nah, tadi kelompok 1 juga sudah menjelaskan bahwa kitab Taurat itu berisi hukum-hukum syariat yang berlaku pada saat itu. Yang kedua itu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu berisikan tentang beberapa hikmah, dan kitab Zabur itu disebut juga dengan kitab Mazmur. Yang ketiga, kelompok 1 sudah menyebutkan kitab Injil. Kitab Injil itu berisi penjelasan kebenaran di dalamnya itu dan ajaran tauhid. Anak-anak tahu nggak ajaran tauhid itu ajaran apa? Ajaran untuk mengesahkan Allah. Dan yang keempat, kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat Islam. Itu tadi adalah hasil poster dan penjelasan poster dari kelompok 1. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi anak-anak sudah pintar mempresentasikan hasil poster dari masing-masing kelompok. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan